Semuanya berawal dari pelayaran sang nahkoda, Cornelis de Houtman, untuk membuka jalur rempah-rempah bagi Belanda melewati pantai barat Afrika. Kemudian dilanjutkan menuju Tanjung Harapan yang ada di Afrika. Mereka lanjut lagi ke arah timur, menyusuri Samudra Hindia, hingga mereka akhirnya sampai di Selat Sunda. Dari Selat Sunda inilah Cornelis de Houtman beserta krunya dapat berlabuh di Banten. Dan itulah yang menjadi pertama kalinya bangsa Belanda menginjakkan kaki di Nusantara, dan yang menandakan penjajahan Belanda sudah dekat. Halo rakyat-rakyatku sekalian. Boleh tanya, ini apa ya yang kalian jual ini ya? Ini cengkeh, kayu manis, bawang. Bagus. Saya permisi dulu. Pala. Kayu manis. Pala. Ini kayu manis. Cengkeh. Pala. Ini cengkeh. Pala. Kayu manis bisa jadi sama pala jadi rempah-rempah. Ini kayu manis. Cengkeh mahal loh. Ini kayu manis lebih bagus. Pala lebih mahal. Cengkeh itu mahal. Oh, lebih mahal. Kayu manis. Pala paling mahal. Kayu manis. Cornelis de Houtman beserta salah seorang krunya bertemu dengan Raja Banten. Halo Sultan Ahmad Maulana. Ya, kami sudah berbulan-bulan berlayar dan menemukan tempat ini. Dan tujuan kami adalah untuk berdagang rempah-rempah untuk kami bawa kembali ke negeri kami. Wah, pendatang ya. Wah. Ya, kami memang sangat terbuka, apalagi untuk berdagang di sini. Tapi ada aturan yang harus kalian taati, yaitu berbuat adil, jangan membohongi pedagang-pedagang yang ada di sini, dan juga jangan berbuat curang. Itu saja. Mereka memang memiliki barang baru. Tetapi lihatlah, muka mereka penuh kecurigaan. Tenang saja, kami hanya akan datang untuk berdagang sementara. Setelah itu, kami pasti akan kembali ke Belanda. Begitu. Senang bekerja sama dengan Anda, Sultan Banten. Ya, sebelah sini, silakan. Kayu manis. Kami punya banyak Kayu rempah. manis. Mungkin kalian sudah pergi mencari. Oh, permisi. Ini bisa dicari. Ini dia yang kita cari. Ada pala cengkeh. Kami akan membeli semua ini seharga 200 perak. Murah kan? Nah, kami juga akan memberikan ini sebagai barang jaminan. Ini adalah perak yang harganya mahal. Ayo. Ini silakan. Ya, terima kasih. Ya, hore. Kamu hati-hati. Oke. Wah, bagus sekali. Kita bisa jualnya 3 kali lipat. Oh, kami pulang duluan ya. Terima kasih. Besok kita berdagang lagi. Saya entar dulu. Akhirnya muncullah kecurigaan di antara para pedagang ini kepada para Mereka pedagang. membelinya dengan harga murah dan menjualnya dengan harga mahal. Iya, mereka curang. Setelah sekian banyaknya kasus pelanggaran yang mereka lakukan, Cornelis de Houtman beserta krunya diusir dari Banten oleh sang raja. Hei kalian. Ya, yang ini jangan memasang topeng-topeng itu. Saya sudah tahu sifat asli kalian ini. Tapi sekarang kalian jangan pernah lagi menginjakkan kaki kalian tanah Banten. Sekarang kalian pergi. Sekarang kalian mau mengusir kami. Ini belum akhir. Ayo kita buat. Dan pergi kembali. Sayangnya itu benar. Mereka akan datang kembali di bawah nama yang baru, VOC. Perjalanan Belanda ke Nusantara berlanjut dipimpin Peter Boot pada awal abad ke-17. Mereka ke Ambon untuk membangun kantor pusat perdagangan VOC dan mulai menerapkan kerja paksa. Cornelius, Ya Peter Boot. Sersan, tersebut. Tempat ini sangat luar biasa. Mari kita membangun visi, mendirikan kantor pusat VOC di Ambon, menguasai rempah-rempah
dan menguasai Jayakarta. Saya setuju. Wahai petani Ambon, tempat kalian memang sangat luar biasa. Namun ada beberapa aturan yang harus kalian taati. Yang pertama, kalian hanya boleh menanam tanaman khusus rempah-rempah. Di mana yang kedua, tanaman itu hanya boleh dijual kepada kami dan tidak kepada orang lain. Dan yang ketiga, kami akan membakar tanaman yang berlebihan agar harganya akan tetap sama dan tidak murah. Yang melanggar akan dihukum. Lalu, apa manfaatnya bagi kami? Ternyata kalian datang bukan sebagai tamu, tetapi sebagai penjajah. Tanah ini milik kami. Iya, kalian hanya menyusahkan kami saja. Bukankah kalian telah menyetujui peraturan? Bukankah peraturan adalah janji, dan janji itu yang harus ditepati? Wilayah kekuasaan VOC menyebar di Nusantara. Setelah dari Ambon, Belanda di bawah pimpinan Pieter Zoon Koen pada abad ke-17 lanjut ke Jayakarta untuk lebih menguasai rempah-rempah di sana. Rebus Jakarta, hancurkan bentengnya, kota ini rupiah. Dan pada akhirnya Belanda berhasil menaklukkan Jayakarta dan menguasainya. Kenapa sibuk bergosip? Kerja! Kerja, kerja! Kerja, semua hasilnya harus ke kami. Titik! Belanda juga menerapkan sistem kerja rodi pada masyarakat di sana, seperti membangun jalan raya Pos Anyer Panarukam. Kami kerja dari pagi sampai malam. Anak kami juga kelaparan. Kami tak berdaya. Sudahlah, kalian pada pendatang hanya tahu memperkaya diri. Kami juga butuh makan. Kami perlu makan. Kami juga mau hidup. Kerja titik dari pagi sampai malam semuanya harus ke kami. Kalian harus kerja. Tidak, ayo kita pergi. Kerja, lanjut. Kita harus berani melawan. Lawan. Harus. Ya, kita tidak bisa tinggal diam. Mereka sudah kita bebas. Ini tanah nenek moyang kita. Ya, berjuangkan itu. Namun karena beberapa konflik internal dalam VOC seperti korupsi besar-besaran oleh para pejabat, VOC harus bangkrut karena terlilit utang dan secara resmi bubar pada 31 Desember 1799. Inilah yang menjadi awal kehancuran Belanda di Nusantara. Pieter Boot, keuangan VOC makin menipis. Bagaimana bisa VOC yang sejaya ini bisa jadi bangkrut? Kita tidak bisa seperti ini. Ini salah kamu. Mengapa kamu korupsi? Yang korupsi bukan hanya saya, yang korupsi itu pejabat-pejabat setelah kita. Pejabat-pejabat Belanda setelah kita, mereka yang korupsi paling banyak. Kita akan bangkrut, VOC akan bangkrut, dan Belanda akan hancur. Gara-gara kalian nih, gara-gara kalian. Makanya serangga keluar dari negara kami. Nah, keluar. Dan pada abad ke-20, Belanda resmi mundur dari Nusantara karena kerugian finansial dan karena kesolidaritasan rakyat Nusantara dan pengorbanan para pahlawan dalam perang melawan Belanda, penjajahan Belanda pun dihapuskan, menyisakan peran bagi kita sebagai rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dengan mengamalkan Pancasila.